Kadang-kadang ini kita bisa melihat bahwa rasa kepedulian manusia dengan isu lingkungan ini membuat kita tentunya berpikir bagaimana dapat menyelamatkan lingkungan. Nah, ini ada seorang pria asal Semarang yang mendirikan platform digital pelestarian hutan. Seperti apa? Kita ikuti kisah berikut ini. Atas keprihatinan situasi hutan yang kurang baik ini, Miftahul Robani mendirikan platform digital Lindungi Hutan. Platform ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi pada pelestarian hutan dan lingkungan. Caranya bisa dengan berdonasi, kampanye, hingga aksi dan media partner. Hingga kini sudah banyak masyarakat yang tergabung, bahkan jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahun. Salah satu proyeknya adalah Rawat Bumi, yaitu gerakan serentak menghimpun berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan penanaman pohon. Proyek ini dilakukan serentak di 85 titik penanaman dengan partisipan hampir mencapai 2.000 orang di seluruh Indonesia. Pohon-pohon yang ditanam adalah pohon konservasi yang tidak dapat diambil manfaat batangnya untuk dijual, sehingga pohon tidak akan ditebang dan bisa tetap hidup. Hingga kini total pohon yang telah ditanam sudah hampir mencapai 133.000 pohon. Ben memiliki impian besar agar platformnya bisa menanam pohon sebanyak jumlah penduduk di Indonesia. Ben juga selalu bersemangat dan pantang menyerah untuk menjemput keberhasilan. Ya, misalnya itu adalah profil dari narasumber yang sudah hadir di tengah kita, dan untuk mengetahui seperti apa cara kerja platform digital yang disebut sebagai Lindungi Hutan, dan juga tadi kan sudah dijelaskan juga terkait dengan proyek Rawat Bumi ini apa ya. Kita akan berbincang langsung dengan Miftahul Robani, atau biasa ini dipanggil maksud kami dengan Mas Ben. Mas Ben, apa kabar? Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Tejar. Oke, Mas Ben, tadi kan kita sudah mendengar nih ada proyek Rawat Bumi, kemudian juga ada platform namanya Lindungi Hutan. Bisa dijelaskan mungkin ini tuh apa sih? Oke, jadi Lindungi Hutan itu adalah platform yang ngebantu orang di perkotaan untuk ngebantu kegiatan konservasi di sekitar hutan ya. Jadi kalau sekarang tuh orang bisa order makanan, order ojek tuh via HP gitu, kenapa enggak orang bisa nyelamatin lingkungan lewat HP-nya. Jadi Lindungi Hutan sesimpel itu sih. Jadi kita bantu orang untuk nanam pohon gitu kan lewat HP gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali gimana sih caranya kita bisa misalnya ikut serta begitu dalam melindungi hutan dengan modal aplikasi atau apa ini, Mas? Iya, kita punya website di lindungihutan.com, bisa diakses di manapun. Jadi ketika kita mengunjungi website tersebut, orang langsung bisa milih lokasi penanaman. Di lokasi tersebut adalah mitra-mitranya kita ya. Sekarang ada 48 titik di seluruh Indonesia. Di lokasi tersebut orang bisa langsung donasi. Satu pohon mulai dari 10.000, dan kemudian kita akan lakukan penanaman bersama mitra di sana. Orang-orang yang bertanggung jawab nanam, nggak seperti event-event yang nanam terus pergi ya, tapi kita ngajakin orang yang benar-benar orang lokal di sana untuk ngerawat dan ngasih laporannya. Karena ini bisa diakses kapanpun, jadi hasil penanaman juga bisa dilihat, jadi nggak semua bisa di-track gitu ya, hasilnya seperti apa gitu sih. Oke, artinya bahwa lebih membangun transparansi begitu ya, nggak cuma asal kita nyumbang, kemudian nanti ada dokumentasinya, nggak cuma begitu ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Mas Ben, mungkin kita agak flashback sedikit, ini kapan sih didirikannya? Kemudian juga apa yang ada di benak Mas Ben ketika kita akan bikin kita akan bikin nih project soal lingkungan tapi platformnya digital. Iya, jadi ini Lindungi Hutan itu pertama kali penanamannya itu Desember 2016 ya, jadi kita udah 6 tahun. Kemudian kalau ditanya mulainya, mungkin para pendirinya ini punya beberapa pendekatan yang beda ya. Founder yang lain tuh bicara tentang kondisi iklim sekarang ya, semuanya rasanya panas gitu, bahkan kalau hujan banjir, kalau kemarau panas banget gitu. Kalau dari sisi saya ini dimulai dari kayak ngelihat orang-orang yang di sekitar hutan itu, mereka tuh kena dampaknya langsung, kemudian mereka tuh melakukan sesuatu dengan nanam pohon kan. Terus pertanyaan itu, kenapa orang-orang yang baik dalam tanda kutip yang berjasa ini melakukan penanaman pohon gitu, kenapa exposure-nya tuh kecil gitu, padahal sebenarnya kan orang lain harusnya layak tahu kan, ini ada orang yang terus melakukan kebaikan. Lah kami tuh karena latar belakangnya adalah
mahasiswa komputer gitu ya, gimana agar ngebangun jembatan di tengahnya nih, biar orang-orang di lapangan yang nanam pohon itu bisa disupport sama orang lain. Karena selama ini kan yang bisa nge-support tuh orang yang langsung datang ke sana ya. Pikiran kami tuh karena kenapa dengan segala macam yang sekarang digital itu nggak bisa kita datangin nih orang lebih banyak tanpa harus langsung ke sana, tapi ya bantuannya tuh nyampe ke sana, sehingga orang yang di lapangan yang nanam terus itu dapat semangat bahwa mereka nggak sendirian nih, banyak yang support juga gitu sih. Itu yang jadi mindset awalnya sih sampai sekarang gitu. Oke, artinya bahwa ini apa ya, menjembatani ada gap gitu ya, orang yang ingin berbuat dan juga orang yang sudah mengaplikasikan di lapangan. Nah, kalau misalnya untuk misalnya yang ingin berdonasi atau misalnya mereka yang ingin membuat proyeknya di lapangan, ini gimana caranya, Mas? Ya, jadi kita sistemnya itu kalau di Lindungi Hutan tuh kami udah menjadikan orang-orang yang nanam di hutan tadi itu sebagai mitra. Jadi orang yang datang ke Lindungi Hutan tuh tinggal milih lokasinya. Jadi sekali kalau mengunjungi websitenya tuh udah ada pilihan. Kita ada 48 titik di seluruh Indonesia, nggak cuma di Jawa, di Sumatera, Kalimantan juga ada. Nah, setelah milih itu kita nyebutnya sebagai campaign ya. Lah, campaign ini kalau aku boleh cerita ya Mas Fajar, ini menariknya ya. Boleh. Jadi di campaign ini tuh orang punya banyak banget misi mereka sendiri-sendiri ya. Jadi dulu waktu kita membangun Lindungi Hutan tuh kayaknya pengen mempertemukan orang yang cinta lingkungan gitu, dengan angle yang sangat lingkungan sekali. Iya. Tapi nyatanya kita udah jebol, udah nyampe 1.500-an campaign, majority sama perayaan sesuatu. Ya, fun fact-nya kalau di Lindungi Hutan, campaign terbanyak itu adalah campaign K-pop gitu. Jadi fans K-pop pengen apa ya, ngasih kado ke idolnya yang lagi ulang tahun tuh dengan nanam pohon, kayak majority gitu. Selain itu ya campaign ulang tahun, campaign lulus skripsi, campaign anaknya lahir, campaign segala macam yang dirayakan dengan nanam pohon. Makanya kami kayak nggak nyangka bahwa ini tuh bakal jadi salah satu alternatif selain ngasih karangan bunga, selain nyeplokin telur tuh bisa loh dengan nanam pohon yang lebih sustain kan gitu. Jadi kami kayak melihatnya sangat beda. Oke. Kalau lihat yang itu menarik sekali ya. Gitu. Inisiatifnya sangat menarik ya, bahwa sekarang kampanyenya itu bukan lagi soal lingkungan, tapi misalnya secara pribadi pun kita bisa melakukan, oke saya nih lulus skripsi atau misalnya saya dapat kerjaan baru begitu, kemudian saya mau campaign, itu bisa lewat platform ini, Mas? Iya, kita sangat memungkinkan itu sekali sih. Itu untuk dari segi yang retail dan customer ya, atau yang langsung orang per orang gitu ya, komunitas gitu. Nah, yang menarik juga kami kan memang angle-nya kami tuh kalau orang diajak nanam pohon pasti akan sulit sekali. Orang bakal nyari alasan yang nggak ketemu gitu. Tapi kalau dicari motivasinya yang lebih dekat tuh ternyata lebih gede. Makanya selain yang tadi yang jamak, campaign K-pop, campaign ulang tahun segala macam, yang di kami gede itu namanya kolaboratory ya. Kolaboratory itu kayak kita ngajakin brand, gimana kalau kamu nggak harus nanam pohon langsung deh, tapi kamu beli aja brand tertentu, brand ini kerja sama kita nih, satu produk satu pohon. Bahkan ya sekali lagi fun fact-nya ya, kita pernah kerjasama dengan salah satu brand skincare yang terbesar di Indonesia, salah satu ya, itu udah ngelewatin 100.000 pohon gitu. Ya mereka mungkin yang beli skincare niatnya untuk memperbaiki diri sendiri, tapi nyatanya bisa sambil memperbaiki lingkungan. Angle-angle kayak gitulah yang kami ambil untuk lebih ngegampangin orang sih, gitu sih yang bisa ngelibatin lebih banyak orang lagi gitu. Iya, dan juga seperti kita tahu ya Mas, bahwa di generasi ini juga apa ya, ada asa lah di sana bahwa generasi ini lebih aware dengan isu lingkungan, mereka lebih concern terhadap apa yang mereka gunakan dan juga dampak-dampak lain terhadap misalnya dari produk yang mereka beli. Ini juga menarik Mas, ketika misalnya seseorang mau berdonasi, misal tadi sebutlah K-pop tadi itulah ya, misalnya mereka mau membuat campaign yang mereka persembahkan untuk idolnya gitu, itu untuk proyeknya sendiri apakah kita bisa milih di titik mana Mas, atau mereka yang menentukan? Iya, jadi di kami itu bisa ngasih opsi ya, pasti setiap orang tuh punya referensi yang beda-beda. Jadi ada yang memang nyari dekat rumahnya, ada yang nyari dalam tanda kutip harganya murah, karena kami ada satu pohon 10.000 sampai 100.000-an, jadi memang bervariasi gitu. Jadi lokasi itu depend on yang mau bikin campaign ya, kami juga bisa nyiapin segala macam. Dan misalnya dibutuhkan, oh kita mau datang ke lokasinya setelah pandemi sih, ini udah makin longgar ya, dulu waktu pandemi mungkin nggak kita open juga gitu. Jadi tinggal kebutuhannya apa sih, jadi kita malah ngasih, kamu sebenarnya kalian yang dibutuhkan apa sih? Publikasi aja kah? Langsung ke channel kah? Atau nyari banyak pohonnya kah? Atau pohon yang benar-benar kritis kah? Jadi kita punya banyak kriteria yang bisa dipilih masing-masing orang sih.
Gitu. Artinya bisa dipilih juga, kita bisa langsung datang juga ke lokasinya Mas ya, bukan cuma ikut kampanye ini. Bisa sekali. Oke, Bisa sekali. terkait dengan titiknya titiknya tadi kan Mas Ben sudah bilang ada beberapa titik bahkan di luar Pulau Jawa. Mungkin bisa dijelaskan di titik mana aja Ya. sih sampai sekarang jangkauannya? Ya, jadi Lindungi Hutan itu caranya adalah bekerja sama dengan orang-orang yang telah melakukan kontribusi nyata di lokasi tertentu ya. Jadi memang bukan kami tiba-tiba ada di lokasi tertentu karena kami ingin, tapi kebanyakan itu karena memang sudah ada mitra yang melakukan itu lebih dahulu lah. Kami datang hanya untuk mendatangkan orang lebih banyak ke sana kan gitu Iya, ya. iya, iya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang punya komitmen lah. Itu sekarang kata kuncinya juga kami tuh nanam pohon tadi sesuai yang di video di depan. Kita nanam pohon yang memang bukan diambil manfaatnya dengan ditebang pohon. Makanya kebanyakan penanaman kita tuh pohon mangrove. Kemudian selain itu ya pohon-pohon yang ada di pegunungan memang tujuannya memang ditanam untuk untuk hidup gitu ya, bukan untuk ditebang. Sekarang ada di Jawa kayaknya udah ada semua ya, kayak dari timur sampai barat ada, kemudian di Sumatera, Kalimantan juga ada, dan harapannya sih terus nambah dan terus kami menemukan orang-orang yang layak untuk diangkat profilnya untuk ditemuin lebih banyak orang sih. Jadi memang skemanya gitu, bukan yang kayak tiba-tiba kita mau buka lokasi tertentu, enggak, tapi kayak ada orang atau apa yang exposure-nya masih kurang, kita bantu untuk dikenalin lebih banyak lagi kan gitu. Oke, ini menarik sekali, dan kebanyakan juga tadi dijelaskan bahwa pohon-pohon yang yang bukan dipetik manfaatnya dengan cara ditebang gitu ya. Dan kebanyakan juga mangrove itu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai relawannya, Mas. Kalau relawannya sendiri itu sistemnya gimana? Apakah direkrut atau misalnya Mas Ben ini mendatangi komunitas yang sudah ada gitu? Yes, ini salah satu fakta yang menarik juga ya. Tadi di awal saya kan sebagai orang awam ya Mas Dajar dan teman-teman ya, maksudnya saya bukan orang lingkungan, saya mahasiswa komputer biasa gitu. Bahkan perjalanan saya itu dimulai dari ketika pertama kali penanaman tuh saya baru tahu hal-hal yang seperti ini, dan saya merasa bahwa ini tuh hal yang unik dan sepi gitu. Tapi ternyata ketika kita mulai mempublikasi apa yang kita lakukan, ternyata minat orang itu sangat besar banget sih. Dan mungkin malah kami sendiri nih yang maintenance-nya masih kurang sangat baik ya, tapi keinginan orang-orang untuk gabung itu sangat gede sekali, apalagi setelah pandemi dan mulai sekarang longgar ya, kayak bakal kita buka lagi lah untuk ngefasilitasi teman-teman yang memang semangatnya tuh, Mas aku donasi mungkin sulit, tapi kalau suruh ke lapangan ayo gitu. Berarti kita kasih tempat juga kan, karena kita pengen menghadirkan satu platform yang bisa dipakai oleh orang dengan berbagai macam kemampuan kan gitu sih. Oke, nggak bisa nyumbang dana, mungkin bisa nyumbang tenaga gitu lah ya istilahnya ya. Betul sekali, iya. Terkait dengan ini Mas, program-program tadi kan di paket berita juga kita lihat ada program namanya Rawat Bumi. Nah ini apakah bagian dari campaign dari Lindungi Hutan atau itu terpisah? Dan juga kalau untuk Lindungi Hutan ini ada program-program apa saja di dalamnya sih kalau kita lihat? Yes, Rawat Bumi itu salah satu inisiasi kita 2019, kita nanam hampir 100 kotak serentak gitu rawat bumi di Hari Bumi. Tapi setelah 2019 itu Hari Bumi itu selalu jatuh di Ramadan ya. Tahun ini bahkan Hari Bumi itu pas Lebaran. Jadi lumayan PR ketika mau bikin itu sustain ya. Akhirnya itu bukan jadi program pilihan kami yang utama banget, tapi yang tadi kami punya program mungkin dua yang gede sekarang ya, Kado Bumi yang tadi ya tentang K-pop ulang tahun yang pengen ngasih kado ke bumi gitu, itu lumayan gede antusiasnya gitu. Kemudian yang sekarang juga lagi kita gedein juga kolaboratri ya, yang isinya adalah ya tadi satu produk satu pohon atau program CSR yang berkelanjutan sehingga bisa ngebantu orang tuh bisa lebih mudah lagi untuk akses aktivitas lingkungan gitu sih. Jadi mungkin itu dua hal. Yang lain mah kita terus mengembangkan segala macam ya. Sekarang pada ngomongin karbon, kita juga nyiapin karbon. Sekarang orang pada suka influencer, kita mau juga bikin influentry untuk influencer dan seterusnya sih. Jadi pengen arahnya memang ada orang di mana dan mempermudah mereka aja sih gitu. Oke, itu menarik sekali, bisa kita langsung cek langsung ya di websitenya ya, Lindungi Hutan. Nah terkait dengan mungkin diceritakan Mas, tantangannya adakah terkait dengan ketika membangun ini, bagaimana kemudian brand awareness ini kan sesuatu yang perlu dibangun ya. Dan juga misalnya tantangannya adalah misalnya kita selalu bicara mengenai hutan hijau pohon gitu. Tapi kan nyatanya kalau untuk masyarakat perkotaan ini agak sulit menjangkau hal-hal yang seperti itu. Gimana Mas, bisa ceritakan?
Yes, kalau ini karena kami udah 6 tahun ya, di fase awal tuh kerasa banget bahwa ya orang belum apa ya, belum aware tentang inilah kayak spesifik banget orang-orang khusus gitu. Tetapi kayak masuk, kami baru ngerasain ngerjain ini tuh ada untungnya dalam tanda kutip. Iya, iya. Itu baru di tahun keempat gitu ya. Karena ya makin kesini tuh makin aware banget lah orang-orang tuh udah tadi ya anak-anak muda zaman sekarang tuh kritis lah. Mungkin mereka nggak ngasih duit seberapa banyak, tapi mereka kritis ya. Artinya kayak produk-produknya sesuai lingkungan tuh pasti dapat apa ya dapat predikat yang buruk gitu. Makanya kami dibantu dengan tren yang makin bagus saja makin kesini. Tapi kalau ditanya sekarang malah challenge-nya ke kami itu adalah ya ngasih servis yang terbaik lah gitu. Karena orang ngomongin tentang saya nawarin nanam pohon itu kan udah dari zaman kapan tahun nggak sih nanam pohon gitu. Tapi Iya. gimana kita ngadirin nanam pohon yang benar-benar punya nilai yang lebih gitu. Tadi makanya kita punya pendekatan-pendekatan yang beda sama yang udah ada ya, kita nawarin transparan, nawarin bisa di tracking, nawarin orang bisa bikin campaign semaunya mereka segala macam, orang bisa lewat manapun platformnya. Jadi kayak kita pengen apa ya bikin ini tuh lebih mudah ke semua orang aja sih, gitu sih challenge-nya sekarang. Oke, ini di tahun 2023 adakah kemudian goal yang akan dituju oleh Lindungi Hutan ini, Mas? Wah, kalau goal yang jangka panjang tadi ya, kalau di paket beritanya tadi itu pengen nanam pohon sejumlah penduduk Indonesia ya, kayaknya itu Nah. masih jauh ya, karena sekarang kami masih 500.000 pohon ya. Wah, Penduduk desa itu- kayaknya masih banyak banget ya. masih 5.000 jauh. pohon juga Tapi- udah signifikan lah ya. Yes, tapi harapan kami sih apa ya pengennya tuh memang tadi ya orang itu bisa kontribusi dengan cara yang paling mudah lah. Jadi kalau sekarang bahkan ini ya kalau paling gampangnya ya kalau teman-teman punya aplikasi ojek online sekarang salah satu pilihannya tuh ada nanam pohon, kami juga jadi mitranya. Oke. Nah kami pengen duplikat itu tuh ke platform-platform yang lain ya. Orang bisa belanja sambil nanam pohon, traveling sambil nanam pohon, mungkin makan di tempat makan itu udah ada pilihannya sekalian nanam pohon, mungkin ada menu yang warnanya hijau itu artinya nanam pohon bareng kami dan seterusnya sih. Pengen mempermudah caranya aja dulu gitu sih. Jadi Oke. masalah apa ya nanti eksekusi semoga kami bisa yang terbaik, tapi masalah sekarang kan aware orang bisa terlibat itu menurut kami yang paling penting sih yang kami Yang soroti paling itu. Karena selama ini Mas Dayar kayak ini tuh eksklusif ke orang-orang yang kayak khusus banget yang ngurusin ini gitu. Padahal sebenarnya kan Iya, ini iya. bisa dibawa ke yang lebih umum, semua orang bisa terlibat. Kenapa enggak kan gitu? Kami pilih angle yang kayak gitu sih. Oke, oke. Tentunya itu menjadi harapan kita bersama ya bahwa melindungi hutan ini semakin berkembang, artinya semakin banyak pohon yang ditanam akan semakin apa ya terjagalah bumi kita khususnya di Indonesia ini. Mas Ben, terima kasih atas perbincangan kita pagi ini. Kita doakan selalu, semoga sukses selalu dan juga selamat pagi, Mas Ben. Ya, selamat pagi.